Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik yang di rumah. Kita bersyukur kita kembali beribadah pada sore hari ini bersama dengan Kak Ope, Kak Fide, dan Kak Kaleb di Galeri Bible Kids. Yeay! Wah, adik-adik yang di rumah, kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi bersama. Namun sebelumnya kakak mengundang semua adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama. Kita harus menanyakan kabar teman di samping kiri kanan kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa, Kak Kaleb akan mimpin kita dalam doa. Mari semuanya adik-adik di rumah, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kak Kaleb akan mimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, kita akan memuji Tuhan. Kita harus menyanyikan, kita harus menanyakan kabar teman kita di samping kanan dan kiri kita. Seperti pujian kita, halo-halo kawanku semua. Semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Ya, adik-adik yang di rumah masih semangat muji Tuhan? Oke, kita masih terus memuji Tuhan. Kita sebagai anak-anak yang taat, yang tahu firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukannya. Kita harus siap melakukan firman Tuhan. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan saat ini, saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap. Siap, saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya
adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Sekali lagi. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik di rumah, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Biar Kak Feba tebak ya. Pasti semuanya sehat dan semangat terus kan? Oke, hari ini Kak Feba mau ajak adik-adik di rumah untuk menonton film. Cerita dalam filmnya pasti nggak asing lagi nih buat adik-adik. Kira-kira tentang apa ya cerita film ini ya? Tunggu, tapi sebelum kita menonton, Kak Feba mau ajak adik-adik di rumah untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kak Feba pimpin dalam doa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sore hari ini kami masih boleh beribadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menonton cerita firman Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami. Supaya melalui cerita firman Tuhan, kami boleh mengerti apa yang ingin Kau katakan dalam setiap hidup kami. Dan biarlah cerita firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan biarlah kami boleh melakukan firman-Mu. Dan setiap kegiatan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, seperti yang Kak Feba bilang tadi, sore hari ini Kak Feba mau ajak adik-adik di rumah untuk menonton film. Film ini tentang seorang bapak bersama dengan keluarganya. Bapak tersebut punya 1 istri, terus punya 3 orang anak dan 3 orang menantunya. Ayo, kira-kira siapa? Pasti adik di rumah udah tahu. Ya, benar sekali. Kita akan menyaksikan film Bapak Nuh. Ya, daripada lama-lama Kak Feba bicara ya, kita nonton sekarang yuk. Adik-adik, kisah Bapak Nuh terdapat di dalam Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 ayat yang ke-1 hingga yang ke-17. Alkisah dimulai dari bumi yang dipenuhi dengan orang-orang yang jahat. Mereka suka memukul temannya, suka berbohong, suka mencuri, suka marah-marah, dan tidak taat kepada Tuhan dan orang tua. Adik-adik, lihat, inilah Bapak Nuh. Bapak ini taat sekali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan mendatangi Bapak Nuh dan memberikan perintah kepada Bapak Nuh supaya Bapak Nuh membuat bahtera atau kapal yang besar sekali. Bapak Nuh segera melakukan dan menaati apa yang Tuhan katakan. Ketika Bapak Nuh membuat bahtera, ternyata Bapak Nuh ditertawakan oleh teman-temannya karena mereka tinggal di daratan dan di sana jauh sekali dari pantai dan laut. Tetapi Bapak Nuh tetap terus membangun bahteranya.
Bapak Nuh tidak mau mendengar ejekan mereka. Ia hanya mau mendengar suara Tuhan. Bapak Nuh hanya taat sama perintah Tuhan. Keren ya Bapak Nuh adik-adik. Nah, akhirnya baterainya udah selesai. Bapak Nuh sudah membuat baterainya. Lihat adik-adik, besar sekali baterainya. Lalu Tuhan menyuruh Bapak Nuh sekeluarga untuk masuk ke dalam kapal. Nah, keluarga Bapak Nuh terdiri dari 3 orang anaknya. Ayo tebak siapa nama anaknya Bapak Nuh? Ya, ada Sem, Ham, dan Yafet. Dan ketiga menantunya, serta istrinya Bapak Nuh. Tuhan juga menyuruh Bapak Nuh untuk memasukkan binatang-binatang ke dalam bahtera. Semuanya harus satu pasang. Nih adik-adik, banyak sekali ya hewan-hewannya. Bapak Nuh menyuruh mereka untuk masuk ke dalam bahtera. Satu persatu, ada gajah, ada jerapah, ada singa, ada kuda, ada kambing, burung-burung, pokoknya semuanya deh. Hewan-hewannya tuh dimasukkan ke dalam bahtera. Tapi hewan-hewannya hanya sepasang-sepasang adik-adik. Kan 2 hewan-hewannya, untanya 2, kataknya 2, jerapahnya 2, gajahnya 2, ularnya 2. Semuanya pada masuk nih adik-adik ke dalam bahtera. Banyak sekali ya hewannya. Untung baterainya besar jadi muat. Nah, setelah semuanya sudah masuk, Bapak Nuh memasukkan hewan-hewan tersebut ke dalam kandang supaya tertata rapi. Setelah semuanya sudah masuk, bahteranya akhirnya ditutup adik-adik. Ya, kita lihat ya. 1, 2, 3. Yeay, tertutup. Lalu Tuhan menurunkan hujan yang lebat sekali. Tebak ayo hujannya berapa lama? Ya, benar sekali. Hujannya selama 40 hari, 40 malam. Waduh, lama juga ya adik-adik. Nah, adik-adik, lama-kelamaan air menjadi semakin tinggi. Sampai akhirnya semua yang ada di bumi tenggelam, termasuk bukit-bukit dan gunung-gunung. Hanya tersisa kapal Bapak Nuh yang masih terombang-ambing adik-adik di atas air. Adik-adik lihat, hanya Bapak Nuh dan sekeluarganya serta hewan-hewan yang ikut dalam bahtera yang selamat karena Tuhan menyertai mereka semua. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara mereka semua. Jadi hewan-hewannya itu dimasukkan ke dalam kandang, dipelihara. Mereka memberi makan, menjaga hewan-hewannya supaya hewan-hewannya tetap hidup. Bahkan mereka juga membersihkan kotoran hewan tersebut. Wah, rajin sekali ya keluarga dari Bapak Nuh ini adik-adik. Selain taat, keluarganya juga rajin. Nah, setelah 40 hari 40 malam kapal yang besar ini terombang-ambing, berhentilah hujan. Namun, seluruh daratan masih dipenuhi oleh air adik-adik. Jadi nggak bisa turun deh ke daratan karena kan masih banyak air. Suatu hari, Bapak Nuh melepaskan seekor merpati untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Nah, untuk kedua kalinya, merpati tersebut pulang dengan membawa daun zaitun. Daunnya segar banget adik-adik. Wah, itu berarti air sudah surut dan tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Akhirnya, Bapak Nuh memutuskan untuk membuka pintu bahtera. Lalu semua yang ada di dalam turun dari bahtera dan mereka menginjakkan kaki mereka ke daratan, termasuk hewan-hewan yang ada di dalam bahtera adik-adik. Wah, akhirnya airnya bisa surut adik-adik dan bisa ke daratan. Ketika semuanya keluar dari kapal, Bapak Nuh membuat mezbah dan Bapak Nuh sekeluarga mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan di atas mezbah itu. Sebagai ucapan syukur Nuh
dan sekeluarganya kepada Tuhan yang sudah menolong mereka. Dan kita lihat adik-adik, ada sesuatu nanti. Tuh lihat, di belakang ada pelangi. Itu adalah janjinya Tuhan. Tuhan berjanji kepada Nuh dan sekeluarga bahwa ia tidak akan pernah menghukum manusia lagi dengan air bah yang besar. Ia berjanji akan selalu menyertai Nuh sekeluarga dan semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Yeay! Nah adik-adik, film hari ini sama seperti cerita minggu lalu yang menceritakan tentang Ayub yang taat kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan Bapak Nuh yang juga taat kepada Tuhan. Meskipun Bapak Nuh diejek-ejek sama orang lain, meskipun dihina sama teman-temannya, tapi Bapak Nuh tuh tetap taat sama Tuhan. Nggak peduliin ejekan mereka, nggak peduliin hinaan mereka. Bapak Nuh tetap mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Bapak Nuh yang taat kepada Tuhan. Meskipun semua orang meninggalkan kita, meskipun semua orang mengejek kita, tapi kita tetap mau dengar dengan perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang, "Nggak boleh bohong," ya nggak boleh bohong. Kalau Tuhan bilang, "Kasihlah sesamamu," ya kita harus mengasihi sesama kita. Kalau Tuhan bilang, "Hormati papa dan mama," kita harus menghormati papa dan mama adik-adik. Nah adik-adik harus taat ya sama Tuhan, denger-dengeran sama perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita adik-adik. Tuhan mau anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan selamat seperti keluarga Nuh dan juga Nuh adik-adik. Oke adik-adik, kita harus taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah selesai sudah cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Kita tetap taat ya adik-adik. Sekarang Kak Feba mau ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh melihat film cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami tahu hari ini boleh tersimpan dalam hati kami. Dan Bapa, ajari kami untuk taat seperti Bapak Nuh. Selalu taat kepada Engkau, dengar-dengaran dengan suara-Mu. Tolong kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini kita mau menghafal ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Yuk kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah adik-adik, supaya adik-adik di rumah dapat mengingat ayat hafalan ini, kakak punya gerakan. Yuk ikuti Kak Gloria ya. 1, 2, 3. Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Sekali lagi ya. Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Adik-adik, pada saat ini kita akan menaikkan setiap doa-doa kita. Kakak akan memimpinnya di dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas penyertaan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan akan kebesaran nama Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Dan kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan secara bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini terus senantiasa boleh dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk kami taat kepada Tuhan seperti Nabi Nuh yang terus senantiasa disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya adik-adik yang di rumah, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita taat seperti Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh dijauhin sama teman-temannya, tetapi dia tetap taat akan perintah Allah. Seperti pujian kita pada saat ini, Nabi Nuh dan istrinya. Turunlah. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi ya adik-adik, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turun. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. 8 orang selamat. 8 orang selamat. Sekali lagi 8 orang selamat. 8 orang selamat. Ya adik-adik yang di rumah, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tunduk kepala, kakak akan mimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menghafalkan ayat hafalan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri buat kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menolong kami, menanamkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, menjadi buah dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik yang di rumah, jangan lupa terus saksikan Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 4 sore. Dah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah. Hujan